Ya, bersama saya lagi Wirayuda Alam dalam sesi Education and Business. Kali ini kita bicarakan tentang bagaimana penulisan dan permintaan untuk pesan-pesan yang rutin dan positif bagi perusahaan, individu, ataupun organisasi. Di mana penulisan permintaan pesan itu bisa menjadi hal yang rutin dan perlu disampaikan karena pada prinsipnya penyampaian pesan komunikasi itu perlu dilakukan berulang kali sesuai dengan target dan kepentingannya. Dan tentunya diharapkan pesan rutin ini bisa berimplikasi yang positif bagi kelompok atau target segmentasi yang ingin disasar untuk komunikasi itu atau pesan itu sendiri. Ada beberapa strategi penulisan pesan-pesan yang positif, tentunya salah satunya adalah menyampaikan pesan positif khususnya good news, berita baik, kemudian goodwill, pesan positif yang rutin, dan bisa dijelaskan secara detail bagaimana penulisan pesan yang ingin disampaikan. Salah satunya harus tentu ada ide-ide pokok yang jelas, penjelasan yang rinci, dan tentu penutupan surat yang lebih ramah, feedback, dan interaktif tentunya. Nah, dalam pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif good news dalam dunia bisnis harus memiliki pola yang hampir sama secara pendekatan langsung. Sebagaimana yang seperti disampaikan di slide ini atau presentasi ini, outline pesannya atau pesan rutinnya harus ada kata pembuka atau pembuka, pertengahan, penutup, dan pemikiran penutup yang berorientasi ke depan. Karena ketika penutupannya hanya pada sebatas titik dan hanya bicarakan itu, maka tidak ada kelanjutan untuk komunikasi selanjutnya atau pesan berikutnya. Dan itu kurang bagus karena harapannya pesan rutin itu berkesinambungan dan berkelanjutan dan punya serial yang kemudian bisa memberikan implikasi positif dari pesan tersebut dan yang penerima pesan itu sendiri. Good news juga atau kabar baik juga harus disampaikan dengan pernyataan yang baik juga. Misalnya menyampaikan berita baik, berita positif, dan di tengahnya ada penjelasan yang terinci apa sih yang disampaikan, apa yang ingin dituju, dan penutupnya adalah mengingat kembali good news-nya seperti apa dan kemudian dilakukan penutup. Pemikiran penutup tentunya juga harus berorientasi ke depan, di mana penutup itu tidak hanya berhenti pada hal itu saja, tapi berkelanjutan lagi pada pesan berikutnya, pesan berikutnya, pesan berikutnya, di mana masing-masing pesan berikutnya memiliki tujuan, ide yang berbeda antara pesan dan satu dengan yang lain, tetapi punya kelanjutan, punya hubungan antara satu pesan dan pesan yang lain. Ada pendekatan langsung yang memiliki beberapa keunggulan maupun kelemahan. Salah satu keunggulan adalah bisa meningkatkan pemahaman yang komprehensif, bisa menghemat waktu, sehingga pendekatan yang langsung ini bisa mengefisiensikan metode apa yang pas, penggunaan bahasa yang pas seperti apa. Tetapi juga ada kelemahan di mana orang kecenderungannya berpikir dari mana pendidikan itu yang diajarkan bisa sampai apa tidak. Karena bisa jadi frekuensinya kita sama, tapi daya tangkap frekuensi orang, setiap orang berbeda berdasarkan pengalaman, latar belakang sosial, bahkan background pendidikan, termasuk budaya. Itu menjadi kelemahan dari pendekatan langsung kalau kemudian tidak bisa diidentifikasi sejak awal. Dengan demikian, ketika pendekatan langsung itu memiliki kelemahan, ketika tidak diidentifikasi dari awal, bisa menimbulkan distorsi komunikasi. Nah, pesan good news and goodwill ini dalam prakteknya tentu diharapkan bisa memberikan pesan yang positif dan menyenangkan banyak pihak, khususnya pihak orang lain dan ingin pesan yang ditargetkan. Melalui pesan ini, pelaku bisnis diharapkan bisa mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik antara pelanggan, klien, karyawan, dan masyarakat umum khususnya. Good news tentang pekerjaan dalam dunia bisnis bisa menjadi beberapa contoh, misalnya tentang masalah pekerjaan, baik bentuk finansial maupun non-finansial. Good news sendiri juga bisa terkait dengan produk. Pesan-pesan goodwill juga perasaan positif yang bisa menjaga hubungan bisnis. Misalnya, hari ini tahun 2023 diprediksi adanya resesi global, tetapi kita menjelaskan di Indonesia secara global mungkin ada resesi di beberapa negara maju seperti Amerika, Cina, di mana pertumbuhan ekonominya menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, termasuk inflasinya juga meningkat.
Tetapi Indonesia prakteknya tidak menyampaikan berita-berita yang positif, sehingga masyarakat dan pelaku bisnis dan pelaku ekonomi bisa tetap berpikiran positif dan menjalankan secara bisnisnya dengan penuh keyakinan dan tentu dengan metode-metode yang sudah diatur secara bisnis. Sehingga ketika itu dilakukan, maka pelaku usaha, UMKM, mikro, besar, menengah bisa berinteraksi karena ada pesan goodwill dan good news. Itu menjadi motivasi bagi mereka dan harapannya resesi ekonomi tidak terjadi di Indonesia karena pesan-pesan positif bisa tersampaikan dan itu menjadi dasar pertimbangan orang melakukan usaha bisnis. Misalnya salah satunya 2023 meskipun resesi ekonomi global terjadi, pertumbuhan ekonomi tetap bisa terjaga, prediksi akan kebutuhan rumah bisa tercapai dan pertumbuhan akan rumah KPR misalnya tetap dijaga dan bisa dijalankan. Itu salah satu good news yang bisa disampaikan. Nah, ketika menulis jawaban yang positif tentu ada banyak memo dan metode tulisan. Bisa jadi dengan caranya dengan melakukan surat konfirmasi pesan. Ada juga menjawab permintaan pesan itu sendiri yang bisa secara langsung dan bisa menyenangkan banyak pihak dan melakukan pernyataan hormat kepada penghargaan orang lain. Dengan demikian, penulisan jawaban yang positif itu menjadi faktor yang penting juga ketika menjawab ataupun memberikan kata-kata untuk menjawab suatu pertanyaan atau prediksi atau analisa sekalipun, diharapkan pesan itu tersampaikan tanpa menyinggung semua pihak dan isi pesannya bisa tersampaikan dengan bahasa yang cukup sederhana tapi tidak menghilangkan nilai dan maksud pesan itu sendiri. Menangani permintaan kredit rutin. Maksudnya kredit rutin di sini adalah bagaimana kemudian perbankan itu harus menjawab setiap ACC kreditnya dan itu daily activity dia lakukan. Sehingga kredit pada dasarnya merupakan bentuk kepercayaan kepada lembaga keuangan, kepada nasabah baik non perbankan untuk kepentingan tertentu, yaitu kepentingan bisnis tentunya. Dengan demikian kredit di sini adalah kebanyakan permintaan kredit yang bersifat rutin seperti persetujuan kredit, refreshing kredit, ataupun memberikan refreshing kredit itu harus dilakukan secara rutin sehingga mereka punya format yang jelas, spesifik dan bisa terukur dan terarah sehingga standarnya sama. Berapa kredit yang di ACC, berapa lama durasinya, berapa bunga, fixed rate-nya dan floating rate-nya. Ini salah satu bagaimana menangani permintaan kredit yang rutin, melakukan standarisasi, melakukan persetujuan kredit dan memberikan referensi kredit kepada publik. Surat rekomendasi atau pemberitahuan ini umumnya banyak terjadi dilakukan di banyak hal misalnya. Rekomendasi bisa dari sisi bisnis, pendidikan, atau bahkan non-pendidikan, atau bahkan di level perbankan. Surat rekomendasi umumnya dijelaskan beberapa poin, ada nama lengkap, pekerjaan, hubungan penulis dan pemohon, fakta-fakta relevansi posisi yang bisa mendukung dari referensi itu. Umumnya surat rekomendasi ini meyakinkan kepada lembaga tertentu atau seseorang yang ada penjaminnya. Siapa penjaminnya? Yaitu yang direkomendasi. Biasanya orang yang direkomendasi adalah punya kredibilitas, punya usaha bagus, punya nama baik, punya mungkin jenjang pendidikan yang tinggi yang menjamin bahwa yang memberikan rekomendasinya cukup baik dan meyakinkan bahwa si A atau pemohon itu punya kualifikasi yang cukup baik dan bisa menjaga amanah dan tanggung jawab terhadap apa yang diinginkan di surat itu atau pemohon itu, baik itu untuk pekerjaan, permohonan kredit, ataupun yang lainnya. Nah, itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana penyampaian pesan-pesan. Sekian dari saya, Wirauda Alam, salam education dan bisnis untuk kita semua. See you, thank you.